Zulkarnain itu tingginya berapa? Boleh tahu nggak Mbah luasannya dari benteng itu berapa, Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa yang bahagia semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Tak lupa kita memohon sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk pemirsa semua dan keluarganya selalu diberi kesehatan, bisa bisa berkegiatan yang positif, yang baik, beribadah yang baik, terus mencari rezeki yang halal, barokah sampai anak cucu kita. Mudah-mudahan dari rezeki itu bisa mengurangi atau mungkin melunasi utang kita sehingga terlunasi, dan mudah-mudahan dijauhkan dari riba. Amin. Yang belum mempunyai rumah, mudah-mudahan tahun ini bisa mendapatkan rumah seperti rumah idaman. Yang belum mempunyai jodoh, semoga didekatkan dalam tahun ini. Dan yang belum mempunyai keturunan, mudah-mudahan tahun ini disegerakan sama Allah mempunyai keturunan, menjadi anak yang sehat jasmani, soleh dan solehah. Kali ini kita mencoba membahas Raja Zulkarnain. Cuma ini dalam prosesnya itu pembangunan untuk dinding Zulkarnainnya, Mas Saris. Bisa Raja Zulkarnain. Tembok yang disebut tembok Zulkarnain karena itu adalah yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj ya. Itu juga tertuang di surat Al-Kahfi. Kalau untuk pembangunan temboknya khususnya di ayat 96. Nah, pemirsa bahagia, semoga dalam proses penguaan ini, dalam mediumisasi berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan sedikit pun sampai selesai mediuman dan seterusnya. Mas Haris, ampun siap? Oke, monggo. Untuk dikit, biar nggak kelihatan banget. Bismillah. Ya Allah, dengan izin gerbang Sang Wijaya, bantu saya menghadirkan sosok, salah satu sosok yang mengetahui proses tentang pembangunan tembok Raja Zulkarnain, yang bisa bercerita dan menjelaskan proses pembangunan tembok ke dinding Zulkarnain dengan izin kepada Sang Yang Wijaya, salah satu sosoknya yang sama sudah diizinkan dengan izin Sang Yang Wijaya. Hadir Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf sebelum saya jawab, bisakah panjenengan mengucapkan basmalah dan syahadat? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi belum bisa langsung saya jawab salam, sekalian buat memprotek. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sudah mengganggu sebentar. Boleh tahu dengan siapa ini? Saya dari golongan jin. Saya tadi itu minta tolong untuk dihadirkan yang bisa bercerita tentang proses pembangunan, tentang yang disebut dengan dinding Raja Zulkarnain. Apakah panjenengan yang diizinkan dan diutus ke sini? Saya yang diutus. Saya yang diizinkan untuk datang ke sini. Untuk menyampaikan itu. Boleh tahu wujud sampean apa nih? Raksasa. Raksasa mungkin bisa bercerita prosesnya kayak apa, soalnya itu kan di surat Al-Kahfi ada ya untuk itunya. Mengenai Raja Zulkarnain yang membuat tembok atau beteng untuk mengurung makhluk yang suka menghancurkan semuanya yang ada di bumi. Apa-apa yang mereka lihat, mereka hancurkan. Bahkan sejenisnya sendiri, manusia dimakannya, hancurkannya. Pada waktu itu, ketika Raja Zulkarnain sedang berkelana, karena beliau Raja Zulkarnain suka berkelana keliling ke seluruh dunia ini, ke berbagai daerah-daerah, ke berbagai pelosok-pelosok negeri di dunia ini. Beliau waktu itu ke arah timur, menuju ke arah timur, yang dimana beliau itu menemukan suatu kaum yang terpencil, kaum yang aneh. Karena kaum itu, makhluk-makhluknya manusia itu, mereka tidak mengerti bahasa, tidak bisa berbahasa dengan baik, dan tidak bisa dimengerti oleh beliau, Raja Zulkarnain. Padahal Raja Zulkarnain itu termasuk manusia yang memiliki kecerdasan, bisa mengetahui banyak bahasa. Tapi pada kaum ini Nabi Zulkarnain tidak mengetahui bahasa yang digunakan oleh kaum tersebut.
kaum yang terpencil itu merupakan kaum yang tertinggal, kaum yang kesusahan. Nah, Raja Dzulkarnain masuk ke dalam kaum tersebut. Beliau mengajarkan apa yang diperintahkan atau ditugaskan kepada beliau Raja Dzulkarnain untuk menyampaikan mengenai ajaran-ajaran tentang ketuhanan. Beliau menyampaikan kepada kaum tersebut. Di samping itu ternyata kaum tersebut itu mengalami suatu hal di mana kaum itu sering ditindas oleh bangsa-bangsa atau kaum yang berbentuk aneh, sama seperti makhluk manusia tapi wujudnya yang aneh, beda dengan manusia yang lainnya. Bangsa itu bangsa perusak yang merusak apa saja yang ada di sekitarnya. Kaum itu menyampaikan bahwa di suatu lembah, suatu gunung, di antara gunung yang terdapat di sekitar kaum yang ada di sana itu bertempat tinggal bangsa-bangsa perusak itu, bangsa raksasa yang disebut Ya'juj Ma'juj, yang dikenal saat ini dengan nama Ya'juj Ma'juj itu. Kaum tersebut meminta tolong bantuan kepada beliau Raja Dzulkarnain untuk menghadapi bangsa raksasa itu, karena bangsa itu sudah bertindak di luar batas. Kemudian Raja Dzulkarnain mendatangi bangsa tersebut yang bertempat di suatu daerah yang terdapat gunung-gunung. Di antara gunung itu mereka bertempat tinggal di sana. Raja Dzulkarnain mengetahui begitu kuatnya bangsa perusak itu, Ya'juj Ma'juj. Begitu ganasnya dengan berwujud yang sangat besar. Raja Dzulkarnain meminta kepada kaum tersebut, rakyat-rakyat yang ditindas oleh Ya'juj Ma'juj itu, meminta bantuan untuk mengurung bangsa raksasa itu. Raja Dzulkarnain meminta suatu benda sebagai pagar yang akan dibuatnya. Meminta dari kaum tersebut untuk menyiapkan besi-besi yang besar yang akan ditancapkan ke bumi sebagai pagar pembatas atau
betengan untuk mengurung Ya'juj Ma'juj. Kaum tersebut menyiapkan semuanya yang diperlukan oleh Raja Zulkarnain. Dan Raja Zulkarnain juga meminta suatu logam tembaga yang dipanaskan, tembaga yang mencair, karena itu yang akan digunakan Raja Zulkarnain untuk menyatukan antara lempengan besi satu dengan besi lain, membentang sampai menjadi suatu bentengan melingkar. Mbah, mohon maaf, boleh tahu nama jenengan siapa, Mbah? Saya tidak punya nama. Oh, nggak punya nama. Mbah, jenengan itu berarti waktu itu hidup di zaman Raja Zulkarnain atau bagaimana? Ya, Oh gitu. saya waktu itu di masa-masa beliau Raja Zulkarnain. Nggih. Saya menyaksikan semuanya. Walaupun saya dari golongan jin, berbeda alam. Nggih. Mbah, itu dindingnya itu itu bentuknya melingkar atau bagaimana itu, Mbah? Ya, menyambung, melingkari, karena itu untuk bentengan atau kurungan, supaya makhluk itu Ya'juj Ma'juj tidak bisa keluar, tidak ada celah baginya untuk keluar, karena saking rapatnya disatukan menggunakan lelehan tembaga yang sangat panas, yang membara. Itu berapa gunung, Mbah, itu? Banyak sekali gunung saat ini itu perwujudan tandanya sebenarnya yang muncul di waktu terdahulu belum ada itu gunungnya. Oh, jadi waktu bangun tembok dinding Zulkarnain itu sudah ada gunung belum, Mbah, itu, Mbah? Sudah ada. Sudah. Gunung yang menandai wilayahnya tersebut, wilayah yang ditempati oleh Ya'juj Ma'juj. Oh, berarti waktu itu cuma 2 gunung ya, Mbah, ya? Iya, Mbah. Sebenarnya tidak hanya 2 gunung. Itu hanya tanda saja di mana wilayah Ya'juj Ma'juj berada. Oh. Gunung banyak waktu itu, tapi menyebar. Oh. Yang saat ini termasuk gunung yang baru-baru. Ada beberapa gunung yang baru muncul akibat aktivitas yang di bawah bumi ini bergejolak, akhirnya membentuklah suatu gunung. Boleh tahu nggak, Mbah, dindingnya Zulkarnain itu tingginya berapa, Mbah? Bisa sampai 2 gunung. Oh, 2 gunung. Wah, 2 gunung yang besar-besar. Iya. Bisa lebih. Kalau gunung yang tertinggi di Indonesia itu masih lebih tinggi lagi nggak? Ya, lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Karena gunung-gunung terdahulu itu sangat tinggi.
Oh, berarti gunung dahulu sama gunung yang tertinggi sekarang itu masih tinggian yang dulu ya, Mbah? Ya, Boleh tahu nggak, Mbah, luasannya dari benteng itu berapa, Mbah? sangat luas sekali. Kalau sama Nusantara lebih luas mana, Mbah? Kurang lebih seperti Oh, negeri ini. oh, kurang lebih seperti negeri ini luasannya. Karena memang di bawah negeri ini semuanya tertancap. Besi-besi itu tertancap di dalam bumi ini. Hmm. Ditandai dengan adanya gunung-gunung yang saat ini Oh, sedang aktif. iya, iya, Mbah. Itu berarti temboknya tebal banget ya, Mbah, ya? Sangat tebal. Oh, sangat tebal, Mbah. Mbah, proses buat dinding Zulkarnain itu berapa lama, Mbah? Tidak lama. Tidak lama. Karena Raja Zulkarnain, beliau itu memang manusia utusan pilihan. Dia juga memiliki kemampuan khusus yang dikehendaki oleh atas izin yang maha kuasa. Itu ada yang bantu nggak, Mbah, bangun dinding? Ada ya, Mbah? Itu dari golongan apa aja, Mbah, yang bantu? Cahaya, Oh, cahaya. cahaya yang dari atas, yang diperintah oleh Raja Zulkarnain, dan dari golongan-golongan bangsa-bangsa seperti saya. Karena saya juga dulu ikut membantu. Oh, Karena saya dulu untuk ikut diperintah beliau Raja Zulkarnain. iya, iya, Mbah. Iya. Itu butuh waktu sehari nyampe nggak, Mbah, bangun itu, Mbah? Oh, kurang lebih sehari. Masanya dahulu itu sehari lumayan lama. Oh, Tidak seperti saat seperti ini. sekarang, iya, iya. Saat ini itu terlampau cepat hari-harinya. Iya. Karena pembangunan itu kalau tidak cepat, maka makhluk-makhluk itu akan menghancurkan semuanya Oh, iya, benar. dengan perlawanan-perlawanan. Karena jumlahnya sangat besar, sangat banyak sekali. Itu dindingnya terbuka atau tertutup, Mbah? Dindingnya sangat rapat tertutup. Oh, sampai atapnya gitu, Mbah? Membentuk? Ya. Tidak. Oh, tidak. Cuma model benteng melingkar gitu ya, Mbah? Pagar. Pagar aja, bentuk pagar. Besi yang sangat besar. Nggih. Besi besar dilapisi oleh lelehan-lelehan panas yang membara sampai sekarang. Baranya itu sampai sekarang masih membara ya, Mbah? ya. Ya, mungkin ada yang lain, Mbah, yang bisa diceritakan, Mbah, monggo. Mengenai apa? Yang mengenai dinding itu atau apa yang boleh diceritakan lagi, monggo, Mbah. Asal manusia tahu, walaupun dinding-dinding itu yang dibuat oleh Raja Zulkarnain itu sangat kuat, dilapisi oleh cairan tembaga yang sangat panas sekali.
Tidak ada hal yang tidak mungkin. Suatu saat dinding itu akan mengalami suatu keretakan, mulai longgar, mulai memiliki celah. Karena yang dikurung saat ini dari bangsa atau golongan Ya'juj Ma'juj itu, mereka juga tidak tinggal diam. Mereka selalu ingin keluar, memaksa keluar, menghancurkan dinding-dinding. Karena mereka memang dari zaman dahulu sampai sekarang itu, mereka masih hidup sampai saat ini. Bahkan mereka itu semakin kuat. Potensi untuk menghancurkan atau membuka dinding-dindingku sangat besar. Kemungkinan suatu saat itu di zaman yang akan mendatang, dinding-dinding itu akan retak dan terbuka. Karena saking kuatnya Ya'juj Ma'juj, semakin kuat mereka. Karena mereka juga diciptakan memiliki kemampuan-kemampuan khusus. Itu pun atas kuasanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat dimungkinkan mereka akan keluar. Dan pastinya ketika mereka keluar dari permukaan bumi ini, dari benteng-benteng yang mengikatnya saat ini, mereka ketika keluar pasti akan menghancurkan yang ada di muka bumi ini dan apa-apa yang mereka lihat. Karena mereka di dalam itu sangat kelaparan, sangat ingin sekali menghancurkan. Untuk manusia di zaman sekarang, tetap waspada, berhati-hati. Walaupun mereka saat ini dalam pandangan manusia itu hanya sekedar cerita ataupun tidak terlihat, masih dalam wujud gaib. Tapi suatu saat makhluk itu akan berwujud nyata dan akan menghancurkan semuanya sesuai apa yang telah disampaikan ataupun petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh utusan-utusan Allah. Ya, tetap berhati-hati dan waspada. Mbah, terima kasih atas waktunya dan atas obrolan ini. Saya mohon maaf dan mengganggu waktunya, Mbah. Silakan Mbah kembali untuk bertugas Mbah nggih. Mohon maaf nggih Mbah nggih. Baiklah, saya kembali lagi ke tempat. Terima kasih Mbah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pemirsa yang bahagia. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.